Islam itu sering disebut dengan peradabannya sebagai hadaratun nas, yaitu peradaban yang terbangun oleh teks-teks. Dan teks yang paling membentuk peradaban Islam adalah Al-Quran Karim. Maka dari awal sekali ketika terjadi interaksi antara Islam dengan dunia Barat, itu seluruh perhatian dari para cendekiawan Barat dan katakanlah tokoh-tokoh dari dunia Barat adalah bagaimana menyikapi fenomena peradaban teks ini. Interaksi antara kita dengan peradaban yang saat itu sudah besar dan jaya, atau saat itu sudah kuat, atau bahkan yang saat itu juga masih mulai muncul, itu sering diwarnai dengan interaksi yang tidak ramah atau tidak akrab. Maka salah satu yang mereka lakukan untuk melemahkan peradaban Islam adalah melemahkan posisi dari teks itu di hati dan jiwa umat Islam. Itu sebabnya kalau kita bicara lugas, ya, banyak sebenarnya yang dibangun atas nama ilmu pengetahuan oleh Barat, seperti misalnya Orientalism, ya. Itu sebenarnya secara lugas kita bisa katakan yang dicita-citakan oleh Orientalism itu adalah bagaimana menggoyahkan posisi Al-Quran di mata umat Islam sendiri. Kalau itu sudah berhasil, maka yang lain-lain itu fardu kifayah semua, gampang, tidak sulit untuk menghancurkan dan melemahkan umat. Itu sebabnya saya adalah satu dari banyak dan mungkin kita semua yang meyakini bahwa kekuatan umat itu adalah pada kitab suci Al-Quran. Nah, pertanyaannya adalah apa yang mesti kita lakukan sekarang untuk memastikan atau mengikhtiarkan kita sebagai generasi yang sekarang. Mudah-mudahan kita sepakat bahwa harus ada yang kita kerjakan. Nah, seminar ini mengajak kita untuk mencoba meletakkan fungsi dari perguruan tinggi dalam mengokohkan hadaratun nas. Nah, saya berpandangan tadi Al-Mukarram guru-guru kita sudah menyampaikan hal-hal yang utuh tentang betapa kayanya khazanah Al-Quran itu. Kaya yang tidak harus menjauhkan kita, tapi mestinya menyemangati kita untuk menggali dan mengeksplorasinya. Ma'inun la yandab, kata baginda Rasulullah SAW, mata air yang tidak pernah surut apalagi kering. Saya ingin spesifik saja atau langsung ya, kepada kita di NTB. Nah, karena ini yang menginisiasi adalah IAIN, maka saya bertanya kepada IAIN, beranikah Anda, IAIN Mataram, menjadikan IAIN ini ikonnya adalah Jamiatul Quran? Ini adalah Universitas Al-Quran. Berani nggak? Berani nggak? Saya tidak bicara tentang Quranic Center, tapi saya bicara tentang IAIN secara keseluruhan. Ya. Kita punya banyak center-center di mana-mana. Ya. PGB Center itu masih ada itu. Dan Islamic Center juga ada. Tetapi yang saya harapkan adalah IAIN sebagai satu institusi, ya, bisa menjadi muharrik, bisa menjadi penggerak, ya, untuk mengokohkan Al-Quran, perannya, dan peradaban Islam sebagai hadaratun nas. Kenapa hadaratun nas itu perlu dijaga? Karena kalau kita melihat kronologi dari hadirnya ungkapan hadaratun nas, itu lahir dari sebenarnya dari kelompok-kelompok yang sinis terhadap Al-Quran, terhadap hadis Rasulullah SAW, dan terhadap peradaban Islam klasik. Ketika mereka mengatakan hadaratun nas, itu didiametralkan dengan hadaratul aql. Seakan-akan teks itu bertentangan dengan akal. Padahal Islam tidak seperti itu. Di dalam teks-teks yang ada dalam Islam, itu sepenuh-penuhnya mengandung penghormatan terhadap akal dan semua keistimewaan akal yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka yang saya harap dari IAIN, pertama,
declare lah YIN sebagai Jamiatul Quran. Berani nggak? Nah, mudah-mudahan berani. Nah, untuk itu maka ada beberapa hal yang menurut saya perlu betul dengan kerendahan hati, dengan kesepakatan lapang dada semua para pemangku amanah di YIN untuk menyepakatinya. Pertama, pastikan apa visi YIN itu ke depan. Apakah YIN ini hanya menjadi sekedar just another Islamic University, ataukah dia menjadi Jami'atun Islamiyatun Mutamayyizah? Kalau ingin menjadi Jami'atun Islamiyatun Mutamayyizah, tidak hanya sekedar menambah deretan nama YIN di Indonesia, maka dia harus punya diferensiasi. Dia harus punya keistimewaan yang tercermin dalam visi yang akan dikerjakan. Kita arahkan YIN ini bahwa visinya adalah visi Quran, bahwa pemikiran-pemikiran yang ada yang kita fasilitasi dan kita kembangkan adalah yang mengokohkan iman, yang menyehatkan akal, yang membangun peradaban. Dan itu banyak dalam khazanah kita. Jangan sampai anak YIN ketika belajar tentang ilmu ijtima, sosiologi, dia lebih khatam tentang teori Talcott Carson dibanding misalnya Ibnu Khaldun. Padahal Ibnu Khaldun itu adalah bapak dari sosiologi. Jadi marilah kita pastikan visi apa YIN ini. Kalau memang kita bentuk visi YIN ini ya, sebagai perguruan tinggi Islam yang menyemaikan nilai-nilai Qur'ani, gak usah gengsi kita. Pernah ada suatu masa di mana perguruan tinggi Islam di Indonesia ini gagah-gagahan karena mengutip teori-teori dan konsep Barat, yang mana teori dan konsep itu sendiri sudah banyak ditinggalkan oleh mereka sendiri. Pernah ada suatu masa di mana perguruan tinggi kita di Indonesia rikuh untuk mengadopsi konsep-konsep Islam, termasuk dalam pengembangan ekonomi. Masuknya jurusan ekonomi syariah misalnya itu baru-baru saja. Ada rasa kayaknya kurang keren, kurang canggih. Padahal di Barat sendiri sistem ekonomi Islam itu terbukti berhasil dan diikuti oleh banyak sekali. Institusinya berkembang. Jadi menurut saya itu visi itu dipastikan dirumuskan. Yang kedua, setelah visi itu dipastikan seperti itu, maka semua sumber daya harus diarahkan untuk mewujudkan itu. Quranic Center adalah bagian dari upaya untuk mewujudkan itu. Maka kalau Quranic Center itu berada dalam satu sektor kecil dari semua program besar yang merupakan perwujudan dari visi itu, disitulah Quranic Center itu akan maksimal. Tapi kalau dia hanya sekedar pelengkap, hanya sekedar pencukup, dia ada tetapi tidak dalam konteks yang utuh dalam satu institusi perguruan tinggi, maka kemanfaatannya pun sulit akan maksimal. Nah, oleh karena itu, yang ketiga yang penting setelah mendeklar bahwa YIN itu misalnya Jamiatul Quran dengan visi yang jelas, menumbuh kembangkan, menyemaikan pemikiran-pemikiran Qurani, boleh di situ disebut yang progresif, yang adaptatif, yang tapi ujung awalnya itu adalah pemikiran Qurani. Maka kemudian yang paling penting dan tidak kalah signifikannya adalah menghadirkan keteladanan, contoh-contoh nyata dari para sivitas. Ada bi'ah ilmiah Qur'aniyah yang bisa dilihat oleh umat, bisa disaksikan oleh masyarakat. Anak-anak YIN tercermin padanya akhlak Qur'ani itu. Para dosen YIN juga tercermin dari konsep-konsep yang dituangkan dalam tulisan ataupun secara verbal, konsep-konsep Qur'ani. Ada keteladanan yang mahsus, ada keteladanan yang terlihat, musyahad oleh masyarakat. Maka kalau ada visi yang kokoh dan utuh, sumber daya diarahkan semua untuk mewujudkan visi itu, dan dihadirkan keteladanan-keteladanan di dalam seluruh lingkup institusi itu, saya yakin YIN kita
di Mataram ini akan lebih membanggakan pada masa yang akan datang.